Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Allahku yang duduk di tahta, aku tinggikan dan ku agungkan. Kau layak disembah, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Allahku yang duduk di tahta, aku tinggikan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Allahku yang duduk di tahta, aku tinggikan dan ku agungkan. Kau layak disembah, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Allahku yang duduk di tahta, aku tinggikan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh bernapas, hidup, menikmati anugerah, kasih, berkat Tuhan, itu bukan oleh karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semua oleh kuasa firman Tuhan. Sebab itu layak kita senantiasa selalu bersyukur, menaikkan pujian mazmur kita, sebab hidup kita adalah penyembahan. Saudara terkasih, kita diciptakan sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus Kristus, menjadi milik Allah itu sendiri, untuk memuji kemuliaan-Nya, untuk menyembah di hadirat-Nya. Sebab itu mari kita senantiasa datang kepada hadirat Tuhan, dan kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, oleh Roh Kudus, yaitu kuasa Allah, kasih Allah itu sendiri. Oleh karena kasih Allah, oleh karena perkenanan Allah, kita dilayakkan, dan biarlah kasih karunia
dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus itu menyertai kita. Kita hidup dan berkemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang, sebab Yesus Kristus Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, dan maut telah dikalahkan. Oleh karena itu, kita adalah umat pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Bahkan kita dijadikan umat imamat yang kudus untuk menjadi umat yang memberitakan kabar sukacita kepada kaum, bahasa, dan bangsa. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam takut akan Tuhan, membuang segala kejahatan, hidup di dalam kekudusan, di dalam perkenanan Allah. Saudara terkasih, saya akan berbagi firman pada Yesaya 59 ayat 1 dan seterusnya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan benar, dengan alasan yang benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Itulah firman Tuhan bagi kita, saudara terkasih, di mana Tuhan mengatakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita, atau telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan kita, tetapi yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan kita, dan yang membuat telinga Tuhan menyembunyikan diri sehingga ia tidak mendengar kita ialah segala dosa kita. Mengapa demikian, saudara terkasih? Karena tangan kita mengandung darah, jari-jari kita melakukan perbuatan jahat, mulut kita penuh dengan dusta, dan lidah kita mengatakan kecurangan. Saudara terkasih, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, penuh dengan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri dan tidak mendengarkan kita. Kita mengandung kelaliman, mengandung bencana di dalam diri kita, mempunyai rencana-rencana yang melahirkan kelaliman, saudara terkasih, yaitu kita mengandung bencana sehingga kita melahirkan kelaliman. Orang-orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Itulah yang ada pada kita jika kita tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan, tidak di dalam takut akan Tuhan, tidak di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, kita mengadu, tapi bukan dengan yang benar, dengan alasan yang benar. Saudara terkasih, mengadu kepada Tuhan di dalam doa untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan kita, saudara terkasih, sehingga Tuhan menyembunyikan diri, sehingga ia tidak mendengarkan kita. Saudara terkasih, sebab Allah Tuhan kita itu mencintai keadilannya,
mencintai hukum-hukumnya, dan mencintai kekudusannya. Tak ada yang dapat masuk, saudara terkasih, yang dapat datang di hadapannya tanpa kekudusan, tanpa kebenaran. Sebab itu kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita harus datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan penuh dengan kejahatan. Tangan kita penuh dengan darah, jari kita penuh dengan kejahatan, mulut kita penuh dengan dusta, dan lidah kita penuh dengan kecurangan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa Allah kita hakim, adil dan benar, yang maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi, tersamar di hadapannya, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu tajam dan kuat, yang dapat menusuk sangat dalam, memisahkan tubuh, jiwa, dan roh, sendi-sendi dan tulang dan sumsum, saudara terkasih, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia, dan di hadapannya tidak ada yang tersembunyi, di mana setiap makhluk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kehidupannya. Itulah Allah, itulah firman Tuhan, saudara terkasih. Ia maha mengetahui, maha mendengar, ia hakim yang membalaskan manusia sesuai dengan perbuatannya. Sebab itu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sebab itu, mari kita beroleh takut akan Tuhan, berbuatlah sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara terkasih. Jangan kita membalas orang, saudara terkasih, kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kita senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus Kristus setiap hari, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, oleh karena firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan telinga Tuhan kurang tajam mendengar kita, tetapi oleh karena kejahatan kita, sehingga ia menyembunyikan diri dan tidak mendengarkan kita. Sebab itu, mari kita di akhir zaman ini, agar Allah Tuhan mendengar kita, menyelamatkan kita, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, berbuat yang baik senantiasa, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan dan berdiri di gunung yang kudus? Orang yang murni hatinya, bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ialah yang mendapat berkat dan keadilan Tuhan. Ialah orang yang mencari wajah Tuhan. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah di dalam pengharapan, bertekunlah di dalam doa, dan bersabarlah dalam kesesakan. Biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Haleluya, amin.